pengalaman belajar, menggambar grafik persamaan garis lurus, menentukan gradien garis lurus, menentukan persamaan garis lurus. Jadi ciri-ciri persamaan garis lurus adalah memiliki variabel X dan Y berpangkat 1. Contoh persamaan garis lurusnya, jadi X tambah Y sama dengan 5, 4X dikurangi 3Y sama dengan 1, 3Y sama dengan 4X tambah 7. Contoh yang bukan persamaan garis lurus. Jadi ada akar dari 4Y ditambah 3X dikurang 6 sama dengan 0, atau bisa juga Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 12. Yang ini kenapa, yang pertama ini kenapa bukan persamaan garis lurus? Karena Y ini merupakan akar itu pangkat setengah. Kemudian yang berikutnya, kenapa ini bukan persamaan garis lurus? Karena Y dan X itu pangkatnya pangkat 2. Selanjutnya, menggambar garis lurus. Jadi contoh soal, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X kurang 6. Jadi kita buatkan tabel dulu ya. Jadi ada tabel X dan Y. Yang pertama, X kita ganti dengan 0 dan 2. Bisa juga kita ganti Y-nya dengan 0. Jadi kalau misalkan X kita ganti dengan 0, kita cari nilai Y-nya berapa. Kalau kita ganti Y-nya dengan 0, berarti kita cari nilai X-nya berapa. Untuk yang pertama, X kita ganti dengan 0, maka masukkan persamaan yang ini ya. Jadi akan menjadi Y sama dengan 2X kurang 6. X kita ganti dengan 0, jadi Y sama dengan 2 kali 0 kurang 6. 2 kali 0 itu 0, dikurang 6 hasilnya min 6. Jadi di tempat Y kita ganti dengan min 6. Kemudian untuk yang berikutnya Y kita ganti dengan 0. Nah, Y persamaannya kan ini ya, Y sama dengan 2X kurang 6. Y-nya 0 sama dengan 2X kurang 6. Min 6 pindah ke depan jadi plus 6. Jadi 0 tambah 6 sama dengan 2X. Jadi 6 sama dengan 2X. Kemudian X sama dengan 6-nya dibagi 2, hasilnya 3. Jadi di tempat X kita ganti dengan 3. Selanjutnya X kita ganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 kurang 6. 2 kali 2 4 dikurang 6 hasilnya min 2. Jadi tempat Y di sini kita ganti dengan min 2. Kemudian kita gambar di koordinat ya. Jadi ini ada koordinat. Kita ganti titiknya X0, Y min 6. Jadi 0, min 6. Titiknya di sini ya. 0, min 6. Kemudian X3, Y0 berarti 3,0. Titiknya di sini. Selanjutnya 2, min 2. 2, min 2. Jadi titiknya di sini. Setelah kita ketemu udah tiga titik, kalau untuk membuat garis itu kita minimal harus mengetahui 2 titik. Tapi alangkah bagusnya kalau lebih dari 2. Seperti itu ya. Jadi ini kita udah tahu, tinggal ditarik aja garis lurus. Ya, seperti ini ya. Tarik, dia pasti akan terus lurus. Dan garis ini dinamakan garis Y sama dengan 2X kurang 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, menentukan gradien garis. Untuk menentukan gradien garis itu ada 3 cara, tapi sebelumnya gradien itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Jadi seperti yang tadi Bu bilang, menentukan gradien ada 3 cara. Jika persamaan garis diketahui, yang kedua jika 2 titik diketahui, yang ketiga jika garis diketahui. Artinya kalau misalkan persamaan garis yang diketahui ada rumusnya, kemudian jika 2 titik yang diketahui ada juga caranya, dan jika garisnya diketahui juga ada caranya. Untuk cara yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Nah, persamaan garis itu bisa seperti ini ya, 2AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Yang ini, AX tambah BY. AX sama BY itu tidak dipisahkan sama dengan, ya. Jadi maka gradiennya dapat dicari dari M sama dengan min koefisien X per koefisien Y. Koefisien X itu yang mana? Jadi koefisien X itu adalah angka yang menempel di X, dan koefisien Y adalah angka yang menempel di Y. Selanjutnya, kalau persamaan garisnya BY sama dengan AX plus C. Nah, yang ini, apa sih bedanya yang pertama sama yang kedua? Kalau yang pertama, ya ini AX plus BY. Mereka tidak dipisahkan oleh sama dengan. Tapi kalau yang persamaan yang B, BY sama dengan AX, itu dipisahkan sama dengan. Maka gradiennya dapat dicari dari koefisien X per koefisien Y. Jadi bedanya kalau yang A itu ada minnya, yang B itu tidak ada minnya. Ya, tidak ada minnya. Kemudian selanjutnya, jika diketahui 2 titik yang dilalui garis, 2 titiknya itu
jika diketahui dua titik ya, yaitu titik X1 dan Y1 dan titik X2, Y2. Ingat, ini harus berpasangan ya. Jadi kalau titik yang satu X1 berarti temannya itu adalah Y1 bukan X2 ya. Kemudian yang ini juga sama, kalau X2 berarti temannya adalah Y2 bukan X2. Maka gradien garis dicari dengan rumus. Gradien itu lambangnya M ya. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Bisa juga Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Yang penting kalau di atas Y2 duluan, bawah harus X2 duluan. Ya, kalau misalkan yang di atas Y1 duluan, berarti yang bawah harus Y1 duluan. Kemudian, jika diketahui garis pada bidang koordinat, jadi gradien dapat dicari dengan rumus kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak per perubahan panjang sisi datar. Jadi, berapa sih besar tegaknya per besar datarnya. Jadi jika garisnya naik, maka gradien bernilai positif. Kalau naik itu kita melihatnya dari sisi kiri ya, dari sisi kiri ke kanan, dari sisi kiri ke kanan. Kalau dari sisi kiri ke kanan itu garisnya dari bawah ke atas, berarti dia dinamakan naik. Kalau misalkan dari sisi kiri ke kanan gradien garisnya itu turun, maka gradiennya itu nilainya negatif. Oke, kita lanjut sama contoh soal aja biar lebih mengerti ya. Dan berikutnya jika garisnya sejajar, maka gradiennya itu sama. Jika M1 sama dengan M2 ya. Kemudian jika gradiennya tegak lurus, maka gradien dikali hasilnya min 1 atau M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau bisa juga berlawanan dan berkebalikan. Ini M1 kali M2 sama dengan min 1. Selanjutnya contoh soal ya. Tentukan gradien garis. Jadi persamaan 4x tambah 6y kurang 7 sama dengan 0. Persamaan 3y sama dengan 6x tambah 5. Garis yang melalui titik. Jadi gradien garis yang melalui titik 3,-4 dan min 5,8. Serta gambar berikut. Jadi kalau diketahui gambarnya ya seperti ini. Jadi ada garis hitam itu garis A dinamakan, kemudian garis merah ini garis B dinamakan ya. Jadi kita mencari gradiennya berapa sih masing-masing garis ini. Oke, kita langsung bahas. Untuk yang A, gradien dari persamaan 4x ditambah 6y dikurang 7 sama dengan 0. Maka rumusnya karena x dan y ini tidak dipisahkan sama dengan, maka pakai min ya. Jadi min koefisien x per koefisien y akan menjadi, nah seperti ini. Min koefisien x-nya kan 4, jadi 4. Koefisien y-nya positif 6, jadi 6. Jadi min 4 per 6. 4 per 6 masih bisa sama-sama kita bagi 2. Jadi 4 bagi 2, 6 bagi 2. Hasilnya min 2 per 3. Jadi gradien untuk persamaan garis A itu adalah min 2 per 3. Kemudian gradien garis persamaan yang B, 3y sama dengan 6x tambah 5. Jadi y sama x ini dipisahkan sama dengan, berarti gradiennya itu pakai min y, dan pakai min ya. Jadi M sama dengan koefisien x per koefisien y tanpa min. Maka ini koefisien x-nya 6, koefisien y-nya 3. Jadi 6 bagi 3 hasilnya 3. Kemudian yang C, melalui dua titik 3,-4 dan min 5,8. Jadi persamaan gradiennya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, maka akan menjadi seperti ini. Nah, yang ini dinamakan X1, yang ini Y1, yang ini X2, yang ini Y2. Maka akan menjadi Y2-nya 8 dikurangi Y1-nya, ini Y1-nya ya. Jadi ini Y1 sama dengan 4, kemudian min 5 kurang 3. Jadi min 5 kurang 3 ini hasilnya 8 dikurangi min 4, itu min ketemu min jadi plus 8 ditambah 4 hasilnya 12. Min 5 kurang 3 jadi min 8 ya. Hutang 5, hutang 3 jadi hutang 8. Jadi kemudian 12 sama 8 sama-sama dibagi 4, hasilnya 3 per 3. Jadi minnya taruh di depan, jadi min 3 per 3. Ya, silakan. Kemudian selanjutnya, kalau gambar yang diketahui, gambarnya seperti ini. Ya,
Jadi ada gambar A, garis A. Perhatikan garis A dulu. Yang namanya tegak yang ini, ya. Yang namanya datar yang ini. Kalau gambarnya seperti ini, kalian juga bisa memakai 2 titik, kan ketahuan di titiknya atau langsung di garis. Untuk yang A, karena garis hitam ini garisnya itu kan naik, maka gradiennya positif. Untuk yang merah itu garisnya turun, jadi gradiennya pasti negatif. Jadi gradien garis A positif ya. Tegaknya itu ada 1, 2, 3. Datarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, jadi 3/6 sama-sama bagi 3. Kemudian gradien garis B ini kan turun ya, karena turun pasti negatif. Tegaknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datarnya 1, 2. Jadi 6/2. Min 6/2 hasilnya min. Seperti itu gradiennya. Kemudian contoh soal yang lain, menentukan garis sejajar dan tegak lurus. Contohnya, dari persamaan berikut tentukan garis yang sejajar dan tegak lurus. Jadi ada garis A, persamaannya 4Y sama dengan 8X kurang 6. Garis B, 2X kurang Y sama dengan ditambah 7 sama dengan 0. 3X ditambah 6Y dikurang 5 sama dengan 0. Untuk mencari di antara garis A, B, C ini apakah sejajar, apakah tegak lurus, kita harus mengetahui gradien masing-masing persamaan garis. Ingat ketentuannya, kalau sejajar dia itu sama, tapi kalau tegak lurus dia itu kalau dikali hasilnya min 1. Jadi kita cari dulu masing-masing gradiennya. Ya, berarti nah ini persamaan garisnya. Maka untuk yang A, karena ini dipisah sama dengan, berarti tidak pakai min ya, koefisien X per koefisien Y. Koefisien X-nya itu 8, koefisien Y-nya 4, jadi 8/4 sama dengan 2. Berikutnya yang B ini X dan Y itu kan tidak dipisahkan sama dengan. Kalau tidak dipisahkan berarti gradiennya bernilai negatif. Negatif. Koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya ini berapa? Iya, min 1. Maka akan menjadi ya min koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya min 1. Min ketemu min jadi positif. 2 bagi 1 hasilnya 2. Yang ketiga, yang C, itu X dan Y juga tidak dipisahkan sama dengan, berarti gradiennya pakai min, koefisien X per koefisien Y. Maka min koefisien X-nya 3, koefisien Y-nya 6, jadi min 1/2. Dan kesimpulannya, garis yang sejajar adalah garis A dan B. Kenapa? Karena mereka itu sama gradiennya, ya. Karena sama berarti garis A dan B itu sejajar. Sedangkan yang tegak lurus adalah garis A dan C. Kenapa? Kalau dikali gradiennya mereka min 1. Begitu juga dengan B dan C. B dan C juga kalau dikali hasilnya negatif 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya menyusun persamaan garis lurus. Jadi rumus menyusun persamaan garis lurus kita pakai satu ini aja ya. Jadi Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Jadi untuk menentukan persamaan garis minimal kita mengetahui satu titik dan gradien, wajib itu ya. Jadi sehingga untuk menyusun persamaan garis kita harus mengetahui gradien dan satu titik yang dilalui garis tersebut. Selanjutnya contoh 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik 5,6 dan memiliki gradien 3,2. Jadi gradien sudah ada, titik juga sudah ada. 5 ini namanya X1, 6-nya ini min 6 namanya Y1 ya. Jadi persamaan garis ya seperti ini, tinggal dimasukkan aja ke rumus. Y kurang Y1 M dalam kurung X kurang X1. Y-nya tetap Y, Y1, Y1-nya ini ya min 6, kemudian 5 ini merupakan X1. Jadi Y1 kita ganti dengan min 6, M-nya kita ganti dengan 3/2, X tetap X, X1 kita ganti dengan 5. Maka akan menjadi 2 di sini sebagai pembagi kita pindahkan ke depan jadi pengali dia ya. 2 kali Y tambah ini min ketemu min jadi plus ya, tambah 6 sama dengan 3 dalam kurung X kurang 5.
kita kali ke dalam, berarti 2 kali Y, 2Y, 2 kali 6, 12, sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali min 5, min 15. Berarti akan menjadi 2Y sama dengan 3X kurang 15 plus 12. Pindah ke belakang jadi min 12 ya. Berarti 2Y sama dengan 3X kurang 27. Jadi ini persamaan garisnya. Selanjutnya contoh kedua. Persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar. Garis yang mempunyai persamaan 6X kurang 2Y tambah 7 sama dengan 0. Ingat, kalau sejajar gradiennya itu sama. Berarti kita cari dulu gradien dari persamaan garis 6X kurang 2Y tambah 7 sama dengan 0. Maka dinamakan M1 ya. M1 karena ini X sama Y itu tidak dipisahkan sama dengan, berarti pakai min. Min koefisien X per koefisien Y. Jadi min koefisien X-nya 6, koefisien Y-nya min 2. Min 6 per min 2 hasilnya 3. Jadi M1-nya 3. Berarti karena sejajar, M1 sama dengan M2. Berarti sama dengan 3 ya. Jadi persamaan garisnya Y kurang Y1-nya itu 6 sama dengan gradiennya 3 X kurang min 3. Nanti min ketemu min jadi positif ya. Jadi Y kurang 6 sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali 3 itu 9. Jadi ketemu plus. Kemudian min 6 pindah ke belakang jadi plus 6. Jadi Y sama dengan 3X tambah 15. Jadi itu persamaan garis. Selanjutnya contoh 3, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 1 dan tegak lurus garis yang melalui titik 3,5 dan 6,3. Jadi ini garisnya itu tegak lurus ya. Berarti sama. Kita cari dulu gradiennya. Ya, gradien garis yang tegak lurus ini. Yang diketahui itu adalah 2 titik. Berarti kita cari gradien dari 2 titik ini. Jadi M1-nya sama dengan Y2 kurang Y1, X2 kurang Y1. Di mana yang ini X1, Y1, X2, Y2 ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi Y2-nya 3, Y1-nya 5, X2-nya 6, X1-nya 3. 3 kurang 5 min 2, 6 kurang 3. Jadi gradien atau M1-nya, gradien satunya adalah min 2 per 3. Karena tegak lurus, jadi seharusnya M1 kali M2 itu sama dengan 1. Atau bisa juga kita balik dan kita lawan. Jadi kebalikan dari min 2 per 3 adalah 3 per 2. Lawan dari min adalah plus, jadi gradiennya sama dengan positif 3 per 2. Karena ini min berarti ini plus. Karena ini 2 per 3 berarti ini 3 per 2. Jadi kalau dikali juga hasilnya pasti min 1. Maka persamaan garisnya ya pakai rumus seperti yang tadi ya, Y kurang Y1, M2 sama dengan X kurang X1. Jadi Y-nya ya tetap Y, Y1-nya kita pakai yang di atas ya. Jadi Y1-nya min 1, gradiennya 3 per 2, X, X1-nya itu sama dengan 3. Berarti 2 pindah ke depan, jadi 2 dalam kurung Y tambah 1 sama dengan 3 dalam kurung X kurang 2. Maka 2 kali Y, 2Y, 2 kali 1, 2, 3 kali X, 3X, 3 kali 2, positif 2, pindah ke kanan jadi negatif 2. Jadi 2Y sama dengan 3X kurang 5. Jadi persamaannya 2Y sama dengan 3X kurang 8. Tetap semangat belajarnya.